Hai, perkenalkan nama saya Dinda Dwi Anjani. Saya berasal dari Kota Bandar Lampung. Saya salah satu mahasiswi jurusan Sosiologi Agama Universitas Raden Lampung. Jadi kakak ini udah kenal kan semuanya, dia namanya Dinda Dwi Anjani dan dia seorang mahasiswi di Universitas UIN Raden Lampung yang ada di Sukarame. Nah, sekarang kita akan mengulik atau membahas gimana sih cara seorang mahasiswa UIN Raden Lampung, yaitu dengan Kak Dinda sendiri, gimana sih cara mengatur keuangan dalam perkuliahan itu gimana sih supaya ini kita mencukupi. Kan biasanya mahasiswa ini kan budgetnya sangat minim kan, jadi gimana sih cara kita mengatur pola keuangan kita gitu. Kalau pribadi ya, saya ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kalau saya itu dikasih uang sakunya itu sekaligus untuk 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan itu jumlahnya ya nggak besar-besar amat, cuman nggak kecil-kecil amat. Iya, Pas cukup gitu lah ya. Cukup buat kita. Nah, jadi saya tuh biasanya saya bagi 2 uangnya. Jadi dari jumlah tersebut saya bagi 2. Nah, dari setengahnya itu saya buat tabungin entah itu arisan atau masukin di celengan ataupun gimana. Jadi seperempatnya itu saya buat untuk bensin, kayak jadi bensin, fotokopian, uang jajan segala macam. Nah, sisanya itu buat pegangan, kayak buat entah nanti kita mau ada undangan atau apapun, pasti kan ada ya, entah buat skincare, keperluan yang mendesak gitu, yang pribadi gitu ya. Bener banget. Jadi kayak pasti saya tuh harus ada tabungan. Kalau misalnya kita nggak ada tabungan tuh kita kan nggak tahu ya kan depannya gimana nanti. Kalau misalnya kita kayak mau jalan-jalan kayak field trip atau apapun kemana, kita tuh pakai uang kita sendiri gitu tanpa harus minta sama orang tua kita. Ya, bagus banget ya tipsnya dari Kak Dinda ini ya. Jadi kita pertama itu kita memilah-milah uang itu. Iya, kita membagi dari uang saku yang dari orang tua kita dikasih kita bagi 2. Jadi kayak misalkan ini ya, kita dikasih uang 500. Nah, dari uang 500 itu 2,5 kita sisihkan untuk kayak setengahnya itu, yang setengahnya untuk tabungan. Itu pure ditabungin, jangan diganggu gugat. Kalau misalnya nggak ada kepentingan pribadi, jangan diganggu. Jangan sampai tergiur, gue mau beli ini nanti. Kalau misalnya kalau misalnya udah sesuai target, udah sekian, baru kita ambil. Jangan kayak duit gue banyak nih, gue harus ambil. Jangan, nanti itu ada masanya. Jangan uang banyak nih, gue harus koya-koya nih. Jangan, nanti jangan, harus ditahan. Kalau misalnya nggak ditahan, itu bakal ngancurin diri kita sendiri sih. Kayak kita nggak punya tabungan, terus kedepannya nanti kita gimana, kita kan nggak tahu ya. Walau misalnya kita nggak tahu kita juga baik, kita orang tua kita nggak mampu buat biaya kita nanti. Nah, dari uang tabungan tersebut kita bisa buat biaya kita nanti. Terus kayak misalnya kita kan mau sidang segala macam ya, kalau misalnya kita ada rezeki sendiri kan, kenapa nggak pakai uang kita sendiri gitu, nggak harus minta sama orang tua kita kan kayak nanti ada fotokopian apa segala macam. Kalau misalnya uang tersebut uang kita habis, nah dari uang tabungan kita sendiri itu yang dipakai tanpa harus minta sama orang tua. Jadi itu dia tadi dari tips dari Kak Dinda ini ya, gimana sih cara mengatur keuangan sebagai mahasiswa gitu. Itu buat pelajaran kita juga semuanya ya. Jadi kita tuh nggak semuanya tuh harus kita habisin dengan sekaligus. Tapi kita bisa memilah-milah, kalau ini nih untuk bagian ini, untuk fotokopi segala macam, untuk keperluan yang mendesak atau yang penting. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus pintar ya dalam memilah kebutuhan kita. Kalau misalnya sekiranya itu nggak penting, kita nggak usah gitu ya. Biasanya kan mahasiswa kan kalau misalnya ini murah nih gini-gini, kita ikut tergiur gitu kan. Padahal tanpa kita sadari barang itu kan nggak penting gitu ya. Satu lagi dari saya, kita tuh harus bisa menentukan mana kebutuhan, mana keinginan. Itu harus bisa sih. Kebutuhan itu kan suatu keperluan yang kita wajibin ya. Kalau misalnya kita nggak ada barang ini nih, kita nggak bisa, kehidupan kita nggak bisa berjalan. Nah, kalau keinginan tuh kan kayak cuman gue pengen ini nih. Nah, itu tuh yang bakal ngancurin kayak tabungan kita sih, parah sih. Itu bakal ngancurin banget. Kayak beli skincare nih ya, sebenarnya nggak ini banget gitu kayak cuman ngeliat kayak apalagi sekarang lagi musim TikTok nih, kayak TikTok dikit-dikit kayak wih gila sih ini bagus banget. Iya, review gitu kan. Jadi kayak jadi pengen nih, sebenarnya kita nggak penting-penting amat. Nah, dari situ kayak
itu sebenarnya keinginan sih, bukan kebutuhan. Jadi kayak udah beli terus kayak, karena kayak gitu kan uang kita lama-lama jadi habis ya. Jadi lebih baik kita harus bisa mementingkan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Karena dari kalau kita mementingkan keinginan itu bakal kacau terus sih, karena nggak bakal ada habisnya. Ya nggak sih? Iya bener banget. Soalnya juga kan kalau kita beli sesuatu gitu kan, kadang itu tuh belum tentu butuh buat kita gitu. Kadang kita beli aja karena itu memang itu harganya lagi murah, terus memang itu lagi viral kayak gitu. Terus kita pengen ikut-ikutan, dan ternyata itu nggak cocok buat kita, karena kita tuh apa ya, biasanya tuh kan ikut-ikutan orang gitu. Terus tuh biasanya mahasiswa kan pingin terlihat keren, terus tuh famous, terus itu biasanya kan kita kayak misalnya model terbaru apa kita harus punya juga gitu, kita harus ngikutin zaman. Padahal sebenarnya itu nggak penting ya. Kita harus ingat tujuan kita utama kuliah itu ya untuk belajar, menimba ilmu kayak gitu kan ya. Dan kita juga punya tanggung jawab, kita harus wisuda tepat waktu gitu kan ya. Bukan cuman menghabiskan uang orang tua gitu, tapi kita harus bisa memilih-milah apa yang kebutuhan kita, bisa mengatur keuangan kita gitu. Karena nggak kemungkinan juga kita setelah berkuliah kita juga akan bekerja, kita punya ekonomi uang ke pribadi kita dari gaji kita masing-masing, terus kita bakal berumah tangga, mengatur keuangan kita kan ya. Iya benar banget. Bisa jadi dari uang tabungan kita dia kita buka bisnis kayak kecil-kecilan mungkin ada yang skillnya bisa jualan gitu ya, bisnis online kan pasti ada tuh dari teman-teman kita juga yang punya bisnis kecil-kecilan pasti ada kok. Karena dari tabungan tuh kan kita bisa ngebantu perekonomian juga. Jadi kita nggak terlalu tergantung sama orang tua lagi uangnya gitu kan. Jadi kita bisa beli kota sendiri, misalnya untuk apa gitu. Kita pakai uang kita sendiri gitu kan ya. Jadi itu menambah pemasukan gitu kan ya. Kayak sekarang kan daring nih ya, kan orang tua pasti kayak anak di rumah terus. Iya benar banget sih itu. Makan terus ya kan. Ya apalagi saya udah tambah membengkak ini ya semenjak pandemi ini. Semakin besar ya. Jadi kayak udahlah, misalnya kalau kita ada tabungan, kita bisnis gitu mungkin di rumah kita, itu membantu perekonomian keluarga banget. Iya banget sih itu. Seharusnya itu usaha sampingan sebenarnya ya. Kalau misalnya mahasiswa yang bisa melihat peluang, kalau misalnya gimana sih kalau misalnya kita lagi cocok ini kita punya keahlian memasak gitu, kita bisa bikin olahan masak gitu, kayak kita jual keripik biasanya kan gitu kan mahasiswa, terus itu jualan pulsa kota atau misalnya kayak kota game gitu kan, PUBG atau Mobile Legends kan banyak sekali ya itu ya. Terus itu gimana sih kayak Kak Dinda ini menghadapi masa era pandemi kayak gini tuh, apa kegiatannya yang dilakuin gitu selain di rumah aja, terus itu bikin konten atau apa gitu? Jujur sih ya, kalau saya selama pandemi ini saya drakor terus. Drakor terus, saya nggak ada kerjaan. Paling sempat sih kemarin ada urusan, jadi kayak misalnya sepupu saya kan mau lamar kerja, jadi kayak saya udahlah ngojek sama gua aja, lumayan deh pendapatannya buat gua kan. Jadi kayak ya nambah buat bensin lah ya, pengen jajan udah lumayan aja daripada kayak nganggur di rumah, makan tidur. Iya kayak saya nih ya, cuma makan tidur tiba-tiba langsung membengkak. Iya makanya kayak udahlah, lebih baik kayak misalnya ada saudara, udah teh anterin ini lumayan kan duitnya. Iya, ya itu berarti itu salah satu untuk memanfaatkan peluang gitu ya. Karena kan Kak Dinda ini punya kendaraan gitu kan, selagi ada punya kendaraan terus itu pasti menaati peraturan kan, semua surat-surat lengkap kayak gitu kan. Jadi kenapa enggak kita manfaatin sebagai itu ya, bisa ngojek kayak gitu kan. Memanfaatkan situasi guys. Karena di masalah pandemi kayak gini juga kan rata-rata kan pendapatan orang pada berkurang juga gitu kan, warung-warung pada tutup gitu kan. Niat hati sih ya, pas libur kayak gini nih 3 bulan, niat hati dari tahun lalu pengen kerja, berhubung corona semua orang pada memangkas semua pegawainya, gitu ya, kita mau nyari nggak mungkin kan pasti. Iya, sangat nggak mungkin sih sebenarnya. Ya udah lah ya kan. Jadi selama pandemi ini Kak Dinda itu kerjaannya tuh kayak misalnya selain di rumah aja nonton drakor kayak gitu kan ya, terus itu terima orderan juga dari kawan-kawan kalau apa misalnya ada yang minta antar jemput gitu kan. Bener banget nih. Terus itu iya sih rata-rata juga banyak ini fenomena ini udah saya teliti juga ya, saya melihat ini kayaknya sekarang orang-orang itu pada hobi nonton drama Korea gitu ya. Sebenarnya menurut Kak Dinda ini apa sih asiknya nonton drama Korea itu, gimana sih, apa yang
yang Kak Dinda itu dapetin dari setelah menonton drama Korea itu? Apakah bahagia kah, atau pingin ketemu apa-apa kah, atau apakah? Amin. Kalau saya sih ya saya jujur ya, saya suka Korea itu dari SD. Oh, dari SD. Lama juga ya. Dari SD drama apa nih yang pertama kali Kak Dinda nonton? Pertama kali saya nonton itu Boys Before Flower. Oh, BBF ya. BBF, guys. Itu udah fenomenal banget. Fenomenal Terus banget. dari BBF itu saya ke Dream High. Itu nonton di Indosiar ya. Oh iya, waktu itu kan memang di Indosiar ya. Itu sering pertama kali tayangnya. Korea itu di Indosiar. Iya. Terus nonton lagi 49 Day, itu ya malaikat itu. Udah mulai dari situ udah ngoleksi kaset-kaset iya, kaset bajakan kan? Kaset bajakan yang 5.000-an. Iya, kaset bajakan 5.000-an tuh. Nah, udah mulai dari situ saya beli kaset-kaset sampai ada drama Korea apa itu judulnya lupa, saya beli sampai 10 disc karena itu banyak banget ya. Kita beli upload buat Kak Dinda ini ya. Ya karena itu 10 disc, gila bagus banget sih drakor. Terus sampai tuh kaset udah rusak ya. Saya drakor masih suka, saya beli lagi. Saking secinta itu ya sama drakor. Ulang terus diulang-ulang terus pokoknya. Terus karena suka Korea itu karena kayak entah kenapa ya, opa-opa itu gemes gitu ya. Unyi-unyi gimana iya, gitu kan. bener sih, sama sih saya juga suka gitu. Terus kalau nonton drakor itu mungkin ya kalau saya kayak udah daripada yang macem-macem nongkrong di luar kayak menghamburkan uang. Kalau balik lagi kalau saya menghemat intinya. Jadi mahasiswa tuh yang bijak, yang pintar, yang bisa mengelola keuangan dengan baik gitu kan. Saya lebih suka udah lebih baik di rumah. Kalau dulu mah belum ada laptop ya, pakai DVD guys. DVD pakai kaset udah dari SD nonton sampai jam 12 sampai subuh kadang ya. Itu udahnya beler besok paginya. Jadi kalau saya lebih suka lebih drakor karena apa ya, satu kita nggak macem-macem. Iya benar. Stay di rumah aja. Balik lagi ya, di rumah aja. Di rumah aja. Jadi kalau saya sebagai pelarian ya daripada yang aneh-aneh terus kayak ngegalau ataupun apapun itu ya kan, mikirin hal yang aneh-aneh, lebih baik saya ngedrakor gitu daripada harus nongkrong nggak jelas di luar. Bener kayak banget. gitu. Iya. Terus kayak salah satunya yang pasti dari Korea itu kita dapat pembelajaran sih. Kalau saya dapat pembelajaran yang kayak pasti setiap drakor itu punya cerita masing-masing ya. Kayak yang terakhir ini kemarin yang ditonton ini apa sih, It's Okay to Be. Oh iya. Mongtae apa yang Mongante itu lah pokoknya ya. Saya juga nonton itu sampai berkali-kali saya ulang terus ya. Itu kan dia psikopat ya. Jadi banyak banget sih yang saya dapetin dari drama Korea itu. Terakhir itu yang saya nonton, yang baru-baru ini belum. Kayak banyak banget pembelajaran dari kita ambil tuh. Kita nggak boleh asal nuduh orang nggak sih. Bener banget. Nggak boleh ngejudge orang, sekalipun orang tuh kan psikopat. Terus sama yang kakaknya tuh Mogante itu kayak maaf agak kurang gitu kan. Nah, kita tuh nggak boleh apa ya ngejudge dia karena kan punya orang punya kelebihan sama kekurangan masing-masing gitu kan. Nggak semua orang itu ahli dalam situ kan, kekurangan dari tapi dia punya keahlian dalam gambar, melukis, bahkan lukisannya sangat bagus banget daripada ya. Bahkan kayak kita orang normal yang biasa kita aja belum tentu kita bisa gambar kayak gitu kan ya. Itu bagus ibaratnya banget. kita nggak boleh merendahkan seseorang dari luarnya. Jadi kita harus kenal orang tuh tersebut, kita lihat dia gimana, jangan langsung kayak ngeliat ih orang ini gini banget sih kok gini. Kita nggak boleh sih kayak gitu. Kita harus lihat orang tuh dari hatinya. Iya bener banget. Jadi itu tadi ya perbincangan kita dengan Kak Dinda ini gimana sih cara mengelola keuangan itu bagi mahasiswa itu. Terus itu kita juga tadi bahas-bahas tentang apa sih kegiatan Kak Dinda ini di selama pandemi ini. Itu udah cukup menarik banget kan ya. Mungkin itu aja sih yang dapat kita sampaikan pada sore apa siang hari ini sih? Siang ya. Oh iya, tapi nanti kita nggak tahu ya uploadnya ini jam berapa gitu. Mungkin itu saja sih. Kak Dinda ada lagi pesan-pesannya buat kawan-kawan semua gitu tentang apa atau tips and trick gitu? Kalau untuk sekarang sih lebih baik di rumah aja, jangan kayak keluyuran. Sebenarnya saya juga keluyuran. Saya juga keluar sih. Tapi nggak lupa sih pakai masker, pakai sanitizer kan ya, tetap mematuhi